dukung kami, dukung pemerintah, dukung negara untuk sama-sama mensukseskan kegiatan hajatan 5 tahun ini secara jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan amanah Undang-Undang 1045 maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ira Rina Risnawati dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa, kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, salah satu prasyarat terwujudnya pemilu berintegritas adalah adanya penegakan hukum pemilu, baik terkait proses penyelenggaraan, tindak pidana maupun pelanggaran etik. Hal tersebut merupakan mempengaruhi kepercayaan publik yang berimbas pada legitimasi terhadap hasil pemilu. Karena itulah peran kepolisian menjadi sangat sentral, terutama dalam menjamin kebebasan dan keamanan serta proses terhadap pelanggaran pidana yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Nah, pada talkshow hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban dalam pemilu. Sudah hadir bersama kita di studio Bapak Kasat Intel Polres Kebumen, Bapak AKP Irfan Azian, SOS MM. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi juga sahabat pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya, salam presisi. Salam. Gimana ini kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehat walafiat, dan siap melaksanakan kegiatan pengamanan apapun yang menjadi kebijakan hajatan pemerintah baik daerah maupun pusat. Ya. Baru-baru ini ya Pak, sedang sibuk KIE kemarin ya, mungkin ya Pak pengamanannya. Alhamdulillah berkat kerjasama dan sinergitas kami bersama elemen yang ada, pelaksanaan kegiatan Expo secara umum berjalan aman, lancar. Ini spektakuler. Juga spektakuler. Ini juga peran serta masyarakat semuanya sama-sama menjaga Kaptimas di wilayah Kebumen. Luar biasa. Baik Pak. Kita nanti akan membahas mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban dalam pemilu. Ini Pak Irfan, kemarin kita sudah melakukan peluncuran tahapan penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Juni ya 2022 kemarin. Itu sebagai tanda dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi sejak saat itu berarti kan kita harus mulai berkomunikasi antara stakeholder, terutama juga dengan pihak kepolisian, di mana yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu itu wajib dilakukan. Menurut Bapak ini seberapa pentingkah menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pemilu ini kan adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden. Mungkin selama pil-pil ini yang tidak dilaksanakan kegiatan pemilihan hanya satu, pemilihan camat, kan tidak ada ya? Enggak ada. Nah, itu tugas dan kewajiban kami selaku pengemban fungsi Harkamtibmas sesuai dengan yang diamanahkan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Khususnya di pasal 28 di dalam setiap tahapan kampanye pada pemilu itu kita di pasal 28 harus netral. Artinya kita tekankan pada rekan-rekan dan anggota, kita tidak boleh terjebak dalam politik praktis. Namun demikian kewajiban kami untuk mengetahui alur dan tahapan demi tahapan pelaksanaan kegiatan pemilu itu. Hanya satu tujuannya adalah untuk masalah Kamtibmas. Karena di dalam tahapan-tahapan itu pasti akan muncul kerawanan-kerawanan. Kita sudah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan di setiap tahapan-tahapan itu. Berarti sudah ini ya Pak, memiliki kewaspadaan terhadap potensi kerawanan itu ya Pak ya. Siap. Khususnya ini di Kabupaten Kebumen, kalau menurut Bapak ini bagaimana nih gambaran potensi kerawanan, keamanan dan ketertiban ini berkaca pada penyelenggaraan pemilu kemarin ini Pak? Baik, perlu kami sampaikan, kami jelaskan berdasarkan evaluasi analisa dan evaluasi kegiatan pemilu di tahun 2019-2020 ya. Kemarin kita punya hajatan di 2020
pilkada di Kabupaten Kebumen ini hanya satu kandidat, berarti lawan kotak kosong ya. Nah, itu hasil mapping dan pemetaan kami, di situ banyak kerawanan-kerawanan yang timbul di dalam pentahapan itu. Yang pertama, nanti kalau kurang pas dari kami diluruskan. Yang pertama, tahap pendaftaran. Ini di dalam proses atau tahap pendaftaran itu muncul beberapa kerawanan-kerawanan. Itu diantaranya adalah salah satu kerawanan itu protes dari calon yang mungkin persyaratan dianggap tidak sah, kurang memenuhi syarat. Itu kita hasil koordinasi dengan pihak penyelenggara, itu memang muncul kerawanan di situ. Kemudian juga hilangnya arsip mungkin karena ya namanya kita manusia ya, dari penyelenggara pasti mungkin ada hal-hal yang mungkin dianggap kurang pas, kurang teliti. Lah itu juga dari para kandidat muncul protes-protes yang sekiranya dianggap itu kurang pas. Kemudian juga muncul kerawanan ancaman terhadap para penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun instansi yang lain. Biasanya ancaman-ancaman itu bisa melalui fisik, bisa melalui sosmed. Nah, ini muncul ketika tahapan-tahapan di awal, tahapan pendaftaran itu. Kemudian yang kedua, tahap penetapan. Nah, ini di dalam proses tahap penetapan itu juga bagi kami setiap tahapan-tahapan pasti akan memunculkan kerawanan-kerawanan, dan kita harus siap mengantisipasi, karena kami di kepolisian itu ada beberapa fungsi, diantaranya ada fungsi lalu lintas, ada fungsi reskrim, ada fungsi intel, ada fungsi sabara, ada brimob. Nah, ini kita di dalam menjaga Harkamtipmas khususnya tahapan-tahapan kita bersinergi, semua fungsi kita libatkan. Tetapi untuk di politik, ini rahnya ke politik, di unit kami di Intel itu ada unit 1 yang menjaga masalah politik. Nah, ini mohon kiranya nanti kita tetap bersinergi, berkoordinasi terus secara berkelanjutan agar nanti ada info-info yang terkini, regulasi apa yang perlu kami ketahui, bisa kita sama-sama menjalankan regulasi tersebut. Kemudian masih di dalam kerawanan-kerawanan di tahap penetapan itu juga mengerahkan pengerahan massa ke KPU. Nah, ini pengerahan massa itu dari berbagai ormas, berbagai konstituen, berbagai pendukung. Ketika di dalam hati masyarakat, hati konstituen kurang pas, wah ini pasti dianggap penyelenggara pemilu kurang adil, kurang apa. Nah, ini potensi kerawanannya pasti akan muncul, dan yang menjadi sasaran adalah para penyelenggara pemilu. Kami siap melaksanakan kegiatan backup pengamanan baik itu di KPU maupun Bawaslu. Kemudian kalau tahapan demi tahapan ini tidak terganjal, otomatis kan tahapan berikutnya juga terlambat. Gitu. Kemudian yang ketiga tahap kampanye. Nah, ini luar biasa. Ini Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Kebumen khususnya, bahwa di tahapan kampanye itu sangat riskan sekali, sangat rawan sekali muncul apalagi di 2019-2020 kemarin itu di sosmed, sosial media itu luar biasa dampaknya, begitu masif. Itu pasti yang sering dominan dilakukan adalah kampanye hitam. Atau black campaign gitu ya. Kampanye hitam mendiskreditkan salah satu kandidat, salah satu calon. Upaya kita di dalam black campaign atau kampanye hitam melalui dunia maya, sosmed itu kita ada tim cyber. Tim cyber akan melakukan patroli dunia maya, atau bahasa kerennya selantar di dunia maya. Kita berselantar di dunia maya. Ketika di dunia maya itu kita menemukan konten-konten atau narasi yang provokatif, kemudian mengandung unsur sara, menghasut ke hal yang lain, kita langsung melakukan kegiatan meluruskan narasi itu. Dan ketika ada narasi kita luruskan, kita bahasanya DM, japri, disampaikan untuk segera itu dihapus, diturunkan atau diapa. Ketika 1x24 tidak dihapus, kita akan DM, kita akan kirim surat untuk klarifikasi. Akan kita lakukan proses lebih lanjut untuk
tentunya dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Itu upaya-upaya kami untuk menetralisir kegiatan ataupun narasi-narasi yang berbentuk provokatif di dunia maya. Memang luar biasa ini. Jadi jangan kita mudah terkecoh, jangan mudah terpercaya dengan hal-hal yang negatif di dunia maya. Karena kita sekarang kan hidup di dua alam ya. Dunia nyata ya saat ini, yang kedua dunia maya. Ini dua dunia maya yang luar biasa. Ini tantangan kita bersama. Itu bisa dipidana Pak? Bisa kalau memang ada mengandung unsur-unsur provokatif, penghasutan, apalagi mengandung sara, bisa kita tidak lanjuti, bisa kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bisa undang-undang IT maupun undang-undang yang lain. Gitu. Kemudian juga money politik, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus bisa memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Suara kita jangan sampai terbeli, gitulah. Hanya mungkin 20.000 dulu katanya ada serangan fajar, sekarang tidak ada lagi kata-kata serangan fajar. Langsung hari H itu mungkin ada upaya-upaya seperti itu. Ini perlu diberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat untuk tidak gampang, tidak menerima tawaran-tawaran seperti itu. Dampaknya akan luas. Ketika orang bermain money politik, nanti orientasinya akan beda. Begitu mereka itu sudah jadi, pasti akan berpikir mengembalikan bagaimana caranya mengembalikan modal yang sudah saya keluarkan. Nah, ini perlu edukasi, perlu pembelajaran pada warga masyarakat tentang berpolitik yang bermoral. Ini seperti itu. Kemudian juga tahapan-tahapan kampanye itu kerawanannya penolakan caleg warga masyarakat di wilayah yang masuk wilayah rival. Contohnya misalnya kok DP saya di DPA itu di tempatnya B, sedangkan B itu ada rivalnya. Itu pasti muncul penolakan. Nah, itu nanti juga akan kita ada fungsi-fungsi yang terkait dalam kampanye itu semua all out. Kita all out melaksanakan kegiatan pengamanan. Itu walaupun tugas dan tanggung jawab tidak serta-merta bebankan kepada kami TNI Polri, tapi semua elemen masyarakat yang ada, termasuk masyarakat juga harus ikut menjaga. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Bagaimana mengamankan orang lain, bagaimana mengamankan diri sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam kampanye itu tentang terorisme. Kemarin sudah muncul waktu klarifikasi di luar kita, kalau nggak salah di Jakarta mana, muncul bendera-bendera yang memang tidak selayaknya untuk berkibar. Akhirnya diproses, penyanggalnya juga diproses, mungkin akan tidak lanjut. Ini di awal sudah ada pemanasannya, sudah ada embrio seperti itu. Bendera-bendera yang dilarang tahu-tahu muncul. Gitu. Makanya di dalam kampanye itu banyak sekali kerawanan-kerawanan. Tapi kami siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, melaksanakan koordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada, stakeholder yang ada. Satu tujuannya agar semua tahapan bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang keempat, kerawanannya masalah tahapan pendistribusian logistik. Nah, pendistribusian logistik itu kan di situ kerawanan-kerawanan yang muncul. Pertama mungkin Medan ya. Mungkin kita bersyukur di wilayah Kabupaten Kebumen ini lokasi daerahnya terjangkau, bisa dijangkau. Coba kita bayangkan di luar daerah sana, di luar Jawa sana, yang harus menggunakan kapal. Harus menggunakan tongkan segala macam, belum banjir. Nah, apalagi ini kan nanti akan dilaksanakan Februari ya, Februari di tahun 2024, kalau nggak salah tanggal 14 ya. Sesuai iklim itu tanggal Februari itu masih musim hujan ya kan. Nah, ini cuaca alam ini juga harus betul-betul diperhitungkan. Nanti bagaimana logisnya harus aman sampai lokasi, kemudian harus dijaga keutuhannya, jangan sampai muncul kerusakan. Tapi ketika muncul kerusakan pasti nanti banyak narasi-narasi yang dibangun dianggap KPU tidak profesional, ini sengaja dirusak dan sebagainya. Padahal bisa jadi karena alam. Karena gitu ya? Alam, kita siapa sih yang bisa mencegahnya? Hanya yang bisa kita laksanakan berkaitan dengan cuaca adalah mengantisipasi. Sedia payung sebelum hujan kan gitu. Kemudian masih di pendistribusian logistik itu juga muncul kerawanan tentang sabotase. Sabotase mungkin dari
Percetakan itu betul-betul juga harus secret, rahasia, dan kita juga yang tahun-tahun lalu juga sudah ada membuat sprint untuk melakukan pengamanan di dalam percetakan itu. Percetakannya ditunjuk yang menalang itu di mana, kemudian kita melakukan pengawalan, pengamanan, penjagaan di situ sampai pendistribusian nantinya. Kemudian juga di dalam pengiriman logistik itu kita ancaman tentang sabotase itu juga kita kawal. Logistik itu harus sampai tujuan sesuai dengan tujuan yang dituju. Kemudian jangan sampai nanti salah tujuan. Dulu pernah terjadi hari sini dikirim harusnya ke Kebumen, dikirim ke luar kabupaten Kebumen. Nah, itu kan kesalahan itu jangan sampai nanti muncul kesalahan. Kita sering memberikan pemahaman, koordinasi dengan pihak penyelenggara maupun pendistribusian logistik pemilih itu. Yang tadi disinggung masalah terjadinya bencana alam, kalau di wilayah Kabupaten Kebumen ya mapping kami memang ada daerah-daerah tertentu yang rawan terjadinya tanah longsor. Kemarin di 2020 terjadi banjir yang luar biasa, di Ayah itu sampai tenggelam. Nah, ini harus dipersiapkan mulai saat ini ke depan, mengingat Februari adalah masih musim hujan, cuaca yang begitu ekstrim di wilayah selatan. Kemarin yang terjadi di Ayah itu kan hujannya begitu lebat, sehari semalam bisa sampai seperti itu. Iya, mengenang. Mengenang. Nah, itu bagaimana nanti kalau pas Februari? Ya mudah-mudahan kita berdoalah bisa aman, lancar seperti itu. Kemudian masalah kekurangan logistik, ini juga perlu sama-sama kita antisipasi di bagian ataupun divisi logistik harus memperhitungkan betul itu tentang logistik. Jangan sampai nanti terjadi kekurangan. Ketika jadi kekurangan, wah sudah pasti akan muncul kerusuhan ataupun ketidakpuasan oleh masyarakat. Kemudian ini yang kelima itu tahap masa tenang. Nah, ini masa tenang, hari tenang istilahnya. Hari tenang kan harinya ya. Sedangkan para kandidat itu tidak akan tenang. Nah, pasti itu. Yang tenang hanya harinya. 3 hari kalau salah ya. 3 hari. Masa tenang itu 3 hari. Yang tenang adalah harinya, tetapi para kandidat pasti gelisah, galau. Ini sudah menghitung hari, tinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus hari H. Nah, ini momen-momen seperti itu biasanya akan dipergunakan oleh para kandidat semaksimal mungkin bagaimana menggait suara rakyat, menggait jiwa pemilih agar mereka memilih kandidat tertentu. Padahal harusnya hari tenang malah untuk menggait gitu ya Pak. Bukan pas kampanye malah. Kampanye karena ini kan kampanye yang saat ini dibatasi hanya 75 hari ya. Nah, 75 hari masa kampanye beda dengan tahun-tahun yang lalu. Saat ini di 2024 itu kampanye hanya 75 hari. Otomatis jauh-jauh sebelumnya ibaratnya orang mau main bola itu sudah pemanasan. Nah, pemanasan dengan cara-cara manuver-manuver mereka yang tentunya harapannya sih untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sesuai dengan undang yang berlaku. Gitu. Kemudian di masa tenang itu juga munculnya konflik yang dimana masa tenang itu kan proses diantara untuk pembersihan APK ya. Nah, pembersihan APK ini juga jangan sampai menjadi kecemburuan sosial. Di daerah sini sudah bersih, daerah sana masih ada, sudah dibersihkan di hari pertama, hari kedua geser sudah muncul lagi. Nah, ini mereka karena hanya masa kampanye sebentar pasti akan menggunakan momen itu semaksimal mungkin. Nah, ini rawan juga ketika nanti dalam pembersihan APK, alat peraga kampanye itu harus betul-betul steril. Kemudian juga APK itu juga harus pasti sebelumnya pembersihan APK kan dari pihak penyelenggara akan mengumpulkan para parpol untuk diberikan pemahaman, syukur-syukur dibersihkan sendiri. Tetapi ketika mereka tidak membersihkan ya kita aparatur pemerintahan bekerja dengan stakeholder yang ada, Satpol PP pasti akan melakukan upaya-upaya itu melakukan pembersihan terhadap APK yang mungkin masih ada di seputaran di wilayah Kabupaten Kebumen itu. Kemudian juga adanya perbedaan penafsiran tentang tata cara pemungutan suara. Nek dulu
Sekarang itu dulu kan ada toblos, centrang, contreng, apalagi lah ini nanti di dalam proses itu harus betul-betul masyarakat diberikan edukasi pemahaman tahun 2024 itu proses pemilihannya seperti apa, apakah contreng, toblos atau apa. Ini biar mereka tidak salah tafsir. Nah ini perlu edukasi pembelajaran politik pada warga masyarakat biar nanti saat hari hanya penyelenggaranya itu betul-betul aman, lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian juga belajar dari pengalaman yang sudah ini pemilu itu kan resepsi pesta. Namanya pesta kan harusnya senang ya, senang, bergembira. Nah ini tapi justru sebaliknya, kadang ketika pesta itu berlangsung hari H terjadi keributan di TPS. Mungkin modalnya kan dulu mungkin hanya salah penafsiran, adanya penafsiran dari warga masyarakat. Yang penting saya membawa KTP. Nah ada sisi lain ada yang ini nggak boleh karena tidak punya undangan itu dan sebagainya. Nah, itu harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat, hak-hak warga masyarakat, hak pilihnya kepada masyarakat biar bisa tersalurkan sebagaimana mestinya. Kemudian juga pengerusakan di TPS, itu penggelembungan suara, itu juga termasuk tahapan-tahapan atau kerawanan-kerawanan yang muncul di setiap tahapan. Kemudian yang selanjutnya tahap penetapan calon terpilih. Nah, ini, penetapan calon terpilih. Nah, ini pasti akan muncul euforia penetapan calon pilih saya yang terpilih itu mau ditetapkan, pasti akan ada euforia berbondong-bondong, kemudian konvoi. Nah ini konvoi ini mengandung kerawanan-kerawanan yang betul-betul sangat luar biasa tingkat kerawanannya. Karena pasti ada bergesekan dengan warga masyarakat yang lain karena tidak semuanya masyarakat menjalani dengan hal-hal seperti itu. Biasanya anak-anak muda yang euforianya jiwanya masih muda, tidak terkontrol. Padahal di sisi lain di jalan raya itu kan jalan raya tidak hanya milik perorangan tapi milik semuanya, harus tertib lalu lintas. Makanya juga nanti ada fungsi-fungsi yang terkait termasuk lalu lintas yang akan mengatur semua tahapan-tahapan itu, baik itu banyak logistik, jalur kalau ada kampanye, harus tertib lalu lintas lah intinya itu. Kemudian juga unjuk rasa ke KPU, ke Bawaslu karena calonnya yang kandidat kami si A, si B tidak terpilih, alasan apapun kalau sudah masa bergerak bahasanya pokoknya kan repot. Nah, gitu. Padahal ada regulasi dan aturan-aturan yang mengikat, mungkin ada aturan-aturan yang mengikat itu tidak dipenuhi, tapi tidak disadari oleh kandidat maupun konstituen itu. Kemudian juga adanya intervensi kepada caleg terhadap pejabat PU pasti akan muncul. Mungkin ada kedekatan emosional si A dengan pejabat KPU, Bawaslu, hanya ada kekurangan seperti bisa nggak diceloskan lah. Saran kami jangan ada toleransi sekecil apapun, karena begitu hal-hal yang kecil ada toleransi pasti akan mengembang yang lain itu. Jadi memang meskipun ini hajatan 5 tahun sekali, gelombang-gelombang atau riuk-riuk dinamikanya di lapangan itu pasti selalu ada. Jadi mungkin itu tahapan-tahapan yang bisa kami mapping, bisa kami sampaikan. Yang utamanya masalah karena ini sekarang ini lebih menggeliat di dunia maya. Ingat kampanye hanya 75 hari. Nah, itu pun juga akan berkelanjutan di dunia maya. Nah, itu dunia maya pasti akan lebih menggeliat di dalam berkampanye para kandidat tersebut. Gitu. Berarti ini kalau yang di Kebumen sesuai dengan tadi potensi kerawanan yang Bapak sebutkan itu, berarti di Kebumen itu tingkat kerawanannya itu seperti apa, Pak? Pada tingkat apa ini di Kebumen? Nah, kerawanan ada di dalam tingkat-tingkatnya kayak kampanye. Kalau kerawanan-kerawanan yang muncul ya di kampanye, kemudian di waktu mau pelantikan, ya yang tadi kita sebut di tahapan-tahapan yang sudah tadi kita sampaikan itu, kerawanan-kerawanan itu sudah kita antisipasi, betul-betul kita antisipasi, kita sama-sama. Kita juga sudah melakukan
upaya-upaya penggalangan terhadap tokoh politik, partai politik, relawan dan sebagainya. Baru-baru ini kebijakan kami dari pimpinan Kapolres sudah koordinasi dengan pimpinan parpol. Satu tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dengan partai politik. Harapannya apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan Pak Kapolres tentang tahapan demi tahapan itu bisa mengalir sampai ke grassroots akar rumput. Tujuannya hanya satu, Kamtipmas harus betul-betul terjaga. Tahapan harus sesuai dengan tahapan biar nanti mengalir dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi saling mendiskreditkan, tidak ada lagi saling menteror baik melalui fisik maupun non fisik melalui media. Berarti masih di tingkat sedang mungkin ya, kalau Kebumen kemarin ya Pak. Saat ini masih bisa diantisipasi. Ya, saat ini kategori masih sedang. Nanti kita selalu akan update perkembangan demi perkembangan, tahapan demi tahapan. Ini saat ini sampai sekarang ini tahapan yang sudah dilalui mulai yang kemarin sudah diluncurkan, saat ini masih kondusif lah. Masih kondusif. Jalinan komunikasi dengan partai politik dan para pengusung itu masih terjaga, masih terjalin. Harapan kami partai politik ketika nanti akan melaksanakan kegiatan kampanye itu seyogianya, harapannya kami untuk tetap memberitahukan kepada kami. Karena apa? Justru nanti akan merugikan parpol itu ketika tidak melakukan atau tidak memberitahu ke kita. Ketika mereka sudah memberitahu kita kewajiban untuk mengamankan. Tetapi kalau tidak memberitahukan kepada kita, tahu-tahu ada kegiatan dan terjadi kerusuhan kan malah repot sendiri. Itu. Jadi sebaiknya, seyogianya setiap ada kegiatan kampanye itu kami open, kita buka pintu kita 24 jam, mungkin 25 jam ya. Kita buka untuk melayani para kandidat untuk melaksanakan kegiatan pemilu utamanya, tapi itu harus sesuai dengan jadwal yang ada. Kita akan lakukan pengamanan. Karena kalau tidak memberitahu kita, itu nanti akan bisa merugikan parpol sendiri. Kalau terjadi apa-apa, kita tidak tahu. Tapi kalau sudah memberitahu, kewajiban akan kita amankan, akan berjalan aman, lancar. Harapannya seperti itu. Sangat penting untuk pemberitahuan ya, Pak. Ini gitu. Kita selalu open di unit kami, unit 1 nanti akan ada LO penghubung. Tidak usah sungkan-sungkan, 24 jam siap menerima pemberitahuan tersebut. Baik. Gitu. Baik, menarik sekali ini Pak Irfan. Tapi sahabat pemilih, kita nanti akan melanjutkan bincang-bincang kembali dengan Pak Irfan setelah yang satu ini. Halo sahabat pemilih, sudah tahu belum bahwa sekarang sahabat pemilih bisa mengecek apakah nama sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum loh? Bagaimana caranya? Yuk kita simak yang satu ini. Pertama, sahabat pemilih bisa mengecek melalui website Lindungi Hakmu, yaitu pada laman www.lindungihakmu.kpu.go.id. Kemudian, sahabat pemilih pilih Kebumen. Masukkan NIK sahabat pemilih, atau bisa juga masukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian klik tombol pencarian, maka akan tampil seperti ini jika sahabat pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Kedua, sahabat pemilih bisa download aplikasi Lindungi Hakmu pada Play Store. Setelah terinstall, buka aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian, pada kolom cek data pemilih kamu, pilih Kebumen. Kemudian, masukkan NIK sahabat pemilih. Maka, apabila sudah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Pastikan data yang sahabat pemilih masukkan sesuai dengan KTP elektronik sahabat pemilih ya. Nah, apabila bagi sahabat pemilih yang belum terdaftar, jangan khawatir. Sahabat pemilih juga bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arum Binang, nomor 14 Kebumen. Ingat, tanggal 14 Februari 2024 pemilu dilaksanakan. Pastikan namamu terdaftar dalam daftar pemilih. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu.
Masih bersama saya Irarina Risnawati dan juga Bapak Irfan. Baik, Bapak Irfan, ini kita akan memasuki kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Harapan apa ini yang mungkin bisa Bapak sampaikan terkait dengan kepada para pemilih, peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu agar penyelenggaraan pemilu 2024 ini dapat berjalan sukses, tertib, aman dan nyaman, serta minim ekses negatif yang ditimbulkan khususnya aspek keamanan dan ketertiban ini, Pak. Baik, terima kasih. Ini mungkin di penghujung ya, harapan kami, harapan kita semua mungkin ya. Yang pertama, wabil khusus kepada penyelenggara. Penyelenggara ini harus melaksanakan pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang berintegritas. Artinya dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada. Itu penyelenggara pemilu seperti itu. Kemudian juga memastikan bahwa semua tahapan itu sudah terlaksana dan sesuai regulasi. Jangan sampai nanti ada tahapan-tahapan yang tidak diselenggarakan dan itu dimonitor oleh mereka-mereka itu. Gitu. Itu harus sesuai dengan regulasi. Kemudian juga yang lebih utama itu adalah netral. Kami pun juga netral. Penyelenggara harus betul-betul menjaga netralitas. Netral itu harga mati. Kami di undang-undang, saya ulang kembali, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 28 itu kepolisian, setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia wajib hukumnya untuk netral, tidak terlibat oleh politik praktis seperti itu. Kemudian juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bermartabat, jangan tergiur oleh rayuan-rayuan apalagi hal-hal yang bersifat dengan money politik. Itu. Kemudian begitu juga kami menghimbau kepada rekan-rekan saudara saya di partai politik peserta pemilu di 2024 ini sudah berapa Mbak yang ini data di KPU? Ada sampai dengan hari kemarin 41. 41 luar biasa. Baru ini membuka di sipolnya. Ya, mulai dari 41 itu harapan kami tujuan parpol itu kan adalah untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat dan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Kan seperti itu tujuan politik. Kemudian juga memperjuangkan cita-cita daripada parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga membangun etika dan budaya moral kita agar lebih santun, lebih baik, lebih cerdas di dalam mengikuti pemilu ini. Kemudian peran parpol itu kan harusnya kita harus bisa bersinergi secara positif dengan penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu. Kemarin kita juga sudah mengawali berkoordinasi, bersilaturahmi kepada pimpinan parpol yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen ini untuk sama-sama menjaga Kamtipmas. Juga membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang pemilu. Jadi peran parpol itu tidak hanya kegiatan tapi juga membantu daripada tahapan-tahapan itu. Jadi tidak hanya penyelenggara tetapi dari parpol itu juga harusnya ikut membantu biar sampai ke akar rumput, ke grassroots itu biar konstituen juga harus ketahui. Kemudian juga melakukan pendidikan politik edukatif itu sudah jelas kewajiban partai politik maupun dari penyelenggara. Bersama-sama dengan kami, aparatur pemerintah, baik TNI, Polri maupun stakeholder yang ada untuk saling bersinergi menjaga kondisivitas masyarakat di wilayah kabupaten itu betul-betul terus adem, ayem. Mengingat Kebumen ini kan milik kita bersama. Kita bersama, kita jaga, kita kelola Kamtipmas agar betul-betul situasi itu di dalam pesta demokrasi itu aman, nyaman, sejuk. Ingat pesta itu kan harus bersenang-senang. Jangan diimbangi dengan hal yang kepentingan-kepentingan pribadi muncul di situ. Nanti akan bubrah semuanya. Kemudian kepada
saudara saya, kami ini kan tidak mempunyai hak pilih ya. Nanti setelah pensiun baru mempunyai hak pilih. Kami berharap kepada para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Sesuai hati nurani itu. Jangan istilahnya karena tekanan dan sebagainya. Itu nanti juga akan berimplikasi ke hal-hal yang lain kalau ada tekanan, ada intimidasi. Menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani, kemudian juga menjaga, yang utama adalah menjaga persatuan kesatuan kita. Karena pemilu ini kan di dalam satu keluarga bisa jadi dalam satu keluarga itu bisa beda pilihan. Nah, justru perbedaan itu indah. Ingat pelangi, pelangi kan ada macam-macam warna itu. Pelangi itu akan menjadi indah. Begitu juga perbedaan. Perbedaan adalah hal yang sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana perbedaan itu kita kemas menjadi indah. Contohnya bisa dilihat dengan indah seperti pelangi. Nah, mari perbedaan itu kita jadikan hal yang baik seperti pelangi itu. Jangan dijadikan perbedaan menjadi perpecahan, itu jangan. Harapan kami perbedaan kita kemas dengan baik. Siapapun yang jadi nantinya, siapapun partainya, ketika sudah ada ya harus kita ikuti. Begitu. Kemudian juga meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi dalam berdemokrasi sehingga tidak terbawa ataupun terjebak dalam politik praktis. Berarti harus bisa sesuai dengan hati nurani kita dinubarkan hak pilihnya. Yaitu harapan kami yang kami junjung kepada para pemilih. Begitu juga. Kemudian harapan kami adalah warga masyarakat Kabupaten Kebumen hak pilih, dukung kami, dukung pemerintah, dukung negara untuk sama-sama mensukseskan kegiatan hajatan 5 tahun ini secara jujur, adil dan bermartabat sesuai dengan amanah undang-undang 1045 maupun aturan-aturan yang ada. Mari kita jaga Kamtibmas, kita ikuti tahapan demi tahapan, kita sukseskan pemilu di tahun 2024 ini. Gitu Pak. Iya. Terakhir ini Pak, optimisme untuk pemilu 2024 ini gimana Pak? Saya yakin dan optimis kalau tahapan demi tahapan sesuai dengan regulasi, harapan dan optimis kami kegiatan tahapan sampai nanti pemilu di tahun 2024 berjalan aman lancar. Itu berkat kerjasama semua elemen masyarakat yang ada. Saya yakin dan percaya sukses lah. Amin. Sukses. Itu juga bergantung kepada semua elemen masyarakat. Gitu. Harapan kami semua bisa berjalan aman, lancar sesuai tahapan. Kemudian jaga persatuan kesatuan kita. Jangan sampai pemilu menjadi kita renggang, silaturahmi kita renggang, menjadi tidak nyaman. Harus dibuat senyaman mungkin, se-enjoy mungkin, sebaik mungkin dalam proses pemilihan di tahun 2024. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Irfan atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Baik, sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita bersama dengan Bapak AKP Irfan Asian SSMM Kasat Intel Polres Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Dan terima kasih Pak Irfan atas rawuhnya, atas ilmu yang telah dibagikan kepada sahabat pemilih tentunya. Ya, kami terima kasih juga. Ini momen dan kesempatan yang baik bagi kami Polres Kebumen untuk bisa memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Sekali lagi, kami Institusi Polri mendukung penuh dengan kegiatan-kegiatan bijak pemerintah daerah maupun pusat. Dan yakinlah bahwa kami netral, sekali lagi netral. Kami hadir di salah satu partai A, B, C, D, C, sampai Z, itu tujuannya hanya satu, untuk menjaga Kamtibmas. Tidak akan intervensi lebih dalam lagi di internal mereka. Satu tujuannya adalah keamanan. Sekali lagi jangan salah persepsi ketika kami hadir di salah satu partai A, B, C, D, itu bukan berarti kami mendukung si A, enggak. Hanya satu tujuannya adalah Kamtibmas, itu aja. Netral adalah bagi kami harga mati. Betul sekali. Ya, baik. Sahabat pemilih, nantikan sapaan kami selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen.
Saya Ira Rina Risnawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.